Cigarettes in Arkansas only cost $6. You fucked up, bitch. Yo hello Sobat Nolab. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang agak unik nih, karena mengandung satir di filmnya. Bagi yang belum tahu, satir adalah penyampaian sesuatu yang ditujukan sebagai sindiran terhadap suatu keadaan atau bahkan seseorang. Tanpa basa-basi, langsung kita ke inti dari video ini. Cekidot. Di awal film, kita ditunjukkan sosok wanita yang sedang duduk dan ngerumpi di chat group. Kemudian film dimulai. Di sini nih, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang berbincang dengan seorang pramugari. Ketika sedang asik berbincang, mereka dikagetkan dengan sosok lelaki yang tiba-tiba datang dari belakang dan membuat kegaduhan. Tiba-tiba, ada seorang pria tua yang berusaha menenangkan si om-om yang membuat onar ini. Ketika si om mulai tenang, si pria tua meminjam bolpoin kepada pramugari. Dan tiba-tiba, jebret, ditusuklah leher si om itu. Nah lo, bingung kan? Tadi ditenangin, sekarang malah ditusuk. Aduh. Seketika, om itu memegang botol yang ada di dekatnya dan memukulkannya ke kepala pria tua itu. Ketika suasana sedang kacau, ada seseorang wanita yang berjalan dari belakang sambil membawa sepatu high heels. Wanita itu mendekati si om dan langsung menusuk mata si om itu. Ditusuk matanya cuk, ngeri-ngeri sedep. Om yang sudah tidak berdaya kemudian diseret ke sebuah ruangan oleh pria tua itu dan ditinggal di situ. Kemudian scene beralih. Di sini kita diperlihatkan seorang wanita yang terbangun di tengah hutan dengan keadaan mulut ditali. Kita panggil aja Mbak Mawar ya. Mbak Mawar kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia melihat seorang wanita dengan keadaan yang sama. Saat Mbak Mawar berusaha menyapa wanita itu, tiba-tiba wanita itu pergi. Lalu Mbak Mawar melihat seorang pria parubaya, kemudian Mbak Mawar membututinya hingga sampailah mereka ke sebuah tempat semacam lapangan. Di tengah lapangan itu ada sebuah box dan pria yang dibuntuti Mbak Mawar tadi berusaha membukanya. Ketika box terbuka, keluarlah seekor babi. Dan ternyata isi dari box itu adalah beberapa senjata. Mbak Mawar melihat tutup box itu dan Mbak Mawar menemukan kunci untuk membuka tali di mulutnya. Lalu Mbak Mawar dan orang-orang di situ membuka tali yang ada di mulutnya dengan kunci yang dibawa Mbak Mawar. Kemudian mereka mengambil senjata yang ada di box tadi. Saat mereka sedang asik looting, tiba-tiba mereka diberondong peluru dari kejauhan dan Mbak Mawar tertembak lalu meninggoy di tempat. Nah, di sini sudah mulai bingung kan, apa tujuannya mereka dibawa ke situ, siapa dalang di balik ini, dan siapa tokoh utamanya. Daripada berlama-lama bingung, mending kita lanjutkan ceritanya. Setelah Mbak Mawar koit karena ditembaki oleh sosok misterius, berhamburanlah mereka berusaha menyelamatkan diri. Di sini nih pembantaiannya parah cuk. Ada yang ditembaki, menginjak ranjau, sadis lah pokoknya. Kemudian kita diperlihatkan 4 orang yang berhasil pergi dari lapangan itu dan berusaha kabur dengan cara memanjat pagar di situ. 3 orang berhasil memanjatnya. Saat 1 orang lagi mau memanjatnya, orang itu malah tertusuk anak panah. Saat orang itu berusaha melawan, dia malah meninggoy karena tertusuk anak panah lagi. Kemudian 3 orang yang berhasil kabur tadi berlari hingga mereka sampai ke sebuah toko. Di dalam toko tersebut, ada sepasang suami istri parubaya dan mereka ketakutan karena mereka mengira akan dirampok. Singkat cerita, si masnya menanyakan di mana mereka berada saat ini dan menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Saat si masnya sibuk menelpon 911 untuk meminta bantuan, 1 orang dari mereka mengawasi kondisi di luar lewat jendela dan 1 orang lagi sibuk makan. Tiba-tiba, orang yang sibuk makan tadi mengeluarkan busa dari mulutnya yang menandakan dia keracunan. Lalu, saat si masnya berbalik, ternyata sepasang suami istri parubaya tadi adalah anggota dari kelompok pembantai tadi. Di sini, sepasang suami istri tersebut melemparkan bom asap dan membantai mereka bertiga. Setelah itu, mayat dari mereka bertiga diseret ke dalam sebuah ruangan. Sesaat setelah mereka membereskan mayat-mayat itu, mereka menerima telepon yang mengatakan akan datang lagi 1 korban selanjutnya yang selamat dari hutan tadi. Dan orang di telepon itu menyebutnya dengan sebutan Snowball. Tak berapa lama, orang yang bernama Snowball itu datang dan di sini kita mengetahui bahwa dia bernama Crystal. Si Crystal datang dengan muka lesu sambil memesan sebungkus rokok. Lalu Crystal menanyakan lagi di mana dia berada. Dan pemilik toko menjawab dia sedang berada di Arkansas sambil memberi uang kembalian. Sadar ada yang aneh, si Crystal mengajar sepasang suami istri itu dan menembak si pria. Ketika akan menembak si wanita tua itu, Crystal mengatakan, rokok di Arkansas cuma $6. Lalu Crystal menembak orang itu. Gila parah si Crystal ini. Harga rokok setiap wilayah sampai apa loh? Kayak SPG rokok ya.
Singkat cerita, Kristal melihat mobil dan menghampiri mobil itu. Saat mau membuka pintunya, Kristal sadar bahwa ada jebakan bom di mobil tersebut. Mengetahui akan ada yang datang, Kristal bersembunyi di semak-semak dan ternyata sebuah drone yang datang. Saat drone itu mau pergi, tiba-tiba drone itu ditembaki oleh seseorang om-om, kemudian mereka berdua pergi. Singkat cerita, Kristal dan om-om tadi berjalan menyusuri rel kereta dan di sini kita tahu bahwa Pak Lee-nya bernama Gary. Tiba-tiba ada kereta yang melintas dan mereka berusaha menaikinya. Di dalam kereta itu terdapat beberapa imigran gelap dan Gary curiga kepada satu orang imigran itu bahwa dia juga aktor di balik semua ini. Saat mereka debat, tiba-tiba kereta berhenti dan mereka diperiksa oleh beberapa tentara. Gary berusaha menceritakan kejadian yang dialami, namun para tentara itu mengabaikannya. Kemudian seorang imigran yang dicurigai Gary tadi mengatakan ke Gary, "Kurasa mereka tak mempercayaimu, Gary." Saat Gary berusaha berteriak dan melaporkannya, imigran itu berpura-pura tidak paham bahasa Gary. Di situ Gary mengamuk dan mensemek imigran tadi sehingga tasnya terjatuh dan Gary mengambil granat yang ada di tas imigran itu. Lalu Gary memasukkannya ke dalam celana imigran itu. Kemudian, singkat cerita, Kristal dibawa ke penampungan para imigran. Di situ dia diinterogasi dan dia bertemu seorang pria tua yang bernama Don, yang kita ketahui berada di lapangan saat pembantaian terjadi juga. Lalu, mereka bercerita tentang kejadian-kejadian tadi dan anehnya dijemput oleh salah satu perwakilan dari kedutaan Amerika. Saat mereka berbincang, Kristal sudah menaruh curiga kepada orang yang menjemput mereka dan tiba-tiba Kristal menendang keluar orang itu dan membunuhnya dengan melindasnya. Saat Kristal membuka bagasi mobil itu, benar saja, ternyata Gary sudah terbunuh dan berada di bagasi mobil itu. Kristal menemukan koordinat tempat itu dan mereka merencanakan balas dendam agar bisa mengetahui motif dalang di balik semua ini. Singkat cerita, di sini nih diperlihatkan beberapa orang yang ternyata mereka yang membantai orang-orang tadi. Di sini diketahui bahwa mereka adalah orang-orang kaya. Kemudian satu orang dari mereka keluar untuk buang air, lalu tiba-tiba Kristal membunuhnya. Udah kayak film ninja aja ini sih Mbak Kristal. Sadar jika ada yang janggal, orang-orang kaya itu bersiap menembak. Dan benar saja, si Kristal masuk dan membantai mereka semua. Badas parah ini si Kristal, udah kayak tokoh utama di film Kill Bill. Setelah Kristal membantai mereka, kemudian datanglah si Don. Tiba-tiba radio berbunyi dan seorang wanita di radio itu menyebutkan nama Don. Hingga akhirnya Kristal membunuh si Don. Ya mau gimana lagi, di situasi kayak gini kita juga nggak bisa percaya siapa-siapa kan. Setelah itu, Kristal menghampiri satu orang yang masih sekarat dan menginterogasinya. Setelah mendapatkan jawaban, Kristal menembak orang itu. Lalu scene beralih ke setahun yang lalu. Di sini nih kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Athena dan ada dua orang lagi di situ. Di situ mereka membahas tentang akun salah satu teman Athena yang bernama Martin sedang diretas. Di dalam akun Martin terdapat chat grup yang kita lihat di scan awal film ini. Dan yang jadi masalah di sini adalah chat Athena di grup itu yang bercanda tentang masalah pembantaian untuk olahraga. Di situ Athena marah karena bercandaannya dianggap serius oleh orang-orang. Kemudian, scene beralih ke 8 bulan yang lalu, atau 2 bulan setelah rumor tentang Athena, Martin, dan kawan-kawannya tersebar. Di sini, kita diperlihatkan Athena dan kawan-kawannya sedang membahas orang-orang yang menyebarkan atau sudah kemakan hoax tersebut. Di antaranya Gary, Kristal, dan orang-orang yang dibantai di skin awal tadi. Kemudian, scene beralih lagi ke Kristal yang sedang menghampiri kediaman tempat Athena berada. Saat Kristal masuk, Athena mengatakan, It's amazing to me. People go their entire lives without realizing the most simple, obvious truth. hingga akhirnya Athena menceritakan semuanya. Dan di sini kita mengetahui bahwa motif di balik semua ini karena Athena jengkel kepada orang-orang yang kemakan hoax chat grup Athena dengan teman-temannya. Yang padahal itu cuma sekedar bercandaan atau lelucon. Dan mereka malah menyebar luaskan hoax itu dengan teori-teori mereka sendiri tanpa tahu fakta sesungguhnya. Sehingga Athena marah dan mewujudkan leluconnya jadi kenyataan. Setelah berdebat, akhirnya mereka berkelahi. Di sini kita diperlihatkan perkelahian antara dua wanita badas, cu.
Setelah mereka berkelahi, di situ terjadi perbincangan antara Kristal dan Athena. Kemudian Athena meninggoy karena tertusuk dan Kristal juga luka-luka karena tertusuk. Di sini kita diperlihatkan Kristal yang makan sambil membakar luka tusukan di perutnya agar pendarahannya berhenti. Gila ini cuk, si Kristal udah babak belur masih sempet-sempetnya santuy makan-makan. Lalu kita diperlihatkan Kristal yang sudah memakai gaun berjalan keluar dari villa itu sambil membawa sebotol minuman milik Athena. Lalu, Kristal menaiki pesawat milik Athena dan pramugari yang ditampilkan di scene awal tadi kaget. Kristal berkata bahwa Kristal sudah membunuh bosnya dan menyuruh pramugari itu duduk. Lalu Kristal menikmati minuman itu dan film pun selesai. Jadi, inti dari film ini adalah beberapa orang kaya yang bercanda lewat chat group. Karena akun salah satu dari mereka telah diretas, menyebarlah percakapan mereka di chat group yang sebenarnya cuma lelucon, tapi dianggap serius dan menyebarluaskan rumor itu. Makanya, kalian Sobat Nolab, bijaklah dalam menggunakan sosmed dan jangan mudah termakan hoax, karena orang jahat terlahir dari orang jahat yang dijahatin sama orang jahat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe agar kalian bisa mengikuti video terbaru dari channel ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye-bye.